image negatif rumah susun itu sangat melekat. Tinggi tingkat kriminalitas, tingginya tingkat narkoba yang teradaptasi di sini. Orang tuanya memang sudah putus sekolah dan merasa sekolah itu tidak penting. Anak-anak yang di bawah umur, ada yang jadi PSK karena pergaulan dengan lingkungan. Jadi mereka tidak peduli dengan kebersihan, kurangnya sadar terhadap lingkungan, sosialnya kurang juga. Jadi kerukunannya kurang. Citra buruk rumah susun harus diubah, stigma itu harus dilawan. Di balik hiruk-pikuk dan ramainya kehidupan di tengah kota Palembang, tersimpan sisi kehidupan yang syarat akan cerita. Ya, kehidupan di rumah susun. Kawasan hunian yang awalnya diinisiasi pemerintah daerah guna menampung para korban kebakaran yang terjadi pada Agustus 1981 silam. Seiring waktu, kehidupan di rumah susun bergerak dengan sangat cepat. Sehingga kini menjadi tempat menetap tidak hanya bagi para korban kebakaran, melainkan sebagian masyarakat berpenghasilan rendah dan juga para pendatang. Tak mengherankan, rumah susun kerap menjadi pilihan bagi masyarakat untuk tinggal karena menawarkan berbagai kelebihan, seperti letaknya yang strategis dan biaya yang relatif murah. Namun di balik itu, ada harga yang harus dibayarkan, yaitu hidup berdampingan dengan stigma yang melekat. Di mata sebagian orang, rumah susun identik dengan kehidupan yang sempit, kumuh, dan sesak. Tingginya kepadatan penduduk, keterbatasan fasilitas, hingga akses keluar masuk yang begitu mudah membuat kawasan ini juga dianggap rentan menjadi ruang terhadap berbagai tindak kejahatan. Belum lagi, mayoritas warga yang berasal dari kalangan menengah ke bawah membuat rumah susun erat dikaitkan dengan kemiskinan. Sejak tahun 1987 saya sudah pindah ke sini. Semenjak itu belum ada jalan besar ini, belum ada, masih sepi sekali dan juga masih agak kumuh sekali. Nah, setelah tahun-tahun sampai sekarang saya tinggal di sini masih ada agak lumayan udah ada raminya. Saya pindah ke sini karena itu rumah susun katanya kan masih itu bagus kan katanya. Jadi saya terpikat pindahnya ke rumah susun. Keterbatasan dan desakan ekonomi inilah yang kemudian memaksa para orang tua untuk menyampingkan pendidikan bagi anak-anak mereka. Berdasarkan rekapitulasi data peserta didik di tahun 2023 hingga 2024, terdapat 90 anak di kawasan rumah susun Palembang yang harus putus sekolah dengan alasan ekonomi atau lingkungan. Kondisi tersebut membuat beberapa di antara anak-anak rusun terpaksa untuk turut berperan sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Kemampuan mereka yang masih terbatas membuat anak-anak ini tak bisa berbuat banyak. Usaha yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah berjualan kantong kresek dan menjadi kuli panggul. Mengingat letak rusun yang berdekatan dengan kawasan pasar tradisional. Banyak sekali anak-anak, terutama yang masih harus wajib sekolah ya, berarti kan sampai batas SMA gitu, memang harus putus sekolah karena mereka harus memilih antara mereka harus makan untuk hari itu atau mereka harus sekolah gitu. Itu memang pilihan yang tidak gampang buat orang tua mereka juga buat mereka sendiri gitu. Bahkan masih sering ditemui kan, mereka sering ngamen di
persimpangan jalan, atau bahkan ada anak-anak kecil yang jualan kantong kresek gitu. Memang mengkhawatirkan ya, saya sebagai penghuni juga mau bantu juga untuk hidup sendiri saja kadang masih harus menyesuaikan gitu ya. Cuman ya bagaimana, memang kondisinya seperti itu begitu. Melihat kondisi di rumah susun membuat Ocha Tresia merasa prihatin. Dirinya yang hidup dan besar di rumah susun merasa terpanggil untuk mengubah pola pikir warga sekitar agar tak sekedar memedulikan makan, akan tetapi juga pendidikan. Ocha khawatir minimnya pendidikan yang diperoleh anak-anak di sekitarnya akan berpengaruh pada kualitas hidup mereka. Dari sinilah Ocha bergerak untuk mengubah stigma yang ada di kawasan tempat tinggalnya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mendorong mereka untuk mengenyam pendidikan yang memadai sejak usia dini. Dari segi pendidikan, sejauh ini dan dari beberapa analisis yang saya dapatkan, dari survei yang sudah saya lakukan, kurang lebih itu masih banyak siswa produktif, anak yang memang harusnya di usia sekolah, itu banyak yang putus sekolah. Jadi kalau dari 10 mungkin hanya 3 yang sekolah. Alasannya ya karena kurangnya edukasi, kurangnya literasi terhadap masyarakat sekitar, terutama dalam rumah. Jadi mungkin orang tuanya memang sudah putus sekolah dan merasa sekolah itu tidak penting. Toh tanpa sekolah juga mereka masih bisa makan. Jadi dari situ saya berpikir untuk tingkat pendidikan masyarakat rumah susun itu kalau dalam kategori dipersentasekan mungkin hanya 45% yang benar-benar sekolah. Hampir 16 tahun sudah, Ocha mengabdikan diri menjadi guru honorer di salah satu sekolah negeri di Sumatera Selatan. Profesi ini telah ditempuhnya sejak lama, jauh sebelum terpikir untuk mengubah stigma terhadap warga rusun, melalui peningkatan kualitas pendidikan mereka. Bagi Ocha, pemenuhan pendidikan menjadi modal yang akan membuka jalan bagi anak-anak untuk menggapai masa depan. Untuk itulah, pendidikan ini harus didapati oleh anak-anak sejak mereka berusia dini. Ada yang tahu apa saja pandangan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Silakan, Uma. Jawabannya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menjadi petunjuk dalam menjalankan kegiatan dan mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. Betul sekali, tepuk tangan untuk Uma. Awalnya saya menjadi guru itu mungkin karena ketertarikan saya ya Mbak terhadap dunia anak-anak. Saya berpikir pekerjaan apa yang bisa membawa saya ke dunia mereka tanpa mengubah umur saya seperti itu. Saya pasti tua, saya pasti akan berubah menjadi seorang ibu seperti itu. Tapi saya masih ingin menjadi seorang anak-anak seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa dunia yang bisa menerima keadaan itu adalah guru. Ocha tak sekedar mengajar anak-anak di sekolahan. Pemahamannya terhadap pentingnya pendidikan
juga mendorongnya untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak yang kurang beruntung. Bukan hanya anak-anak di rusun saja yang tidak tersentuh pendidikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumsel, ada sekitar 157.000 anak di wilayah Sumatera Selatan yang harus putus sekolah. Persoalan ini memaksa Ocha untuk tidak tinggal diam. Profesi dan kemampuan yang dimilikinya sebagai tenaga pengajar tak segan ia berikan dengan menjadi sosok relawan pendidikan. Ocha tak keberatan jika harus terjun langsung ke jalanan untuk mengajar anak-anak demi memberikan pendidikan layak, sekalipun harus menempuh jarak yang cukup jauh. Ocha ingin mereka lebih peduli pada literasi dan pendidikan, karena merekalah aset terbesar yang dimiliki oleh bangsa. Nah, kaget kan kita mau ada kegiatan tinggi ya, malam akrab sama kakak relawan, ya. Boleh dah kaget kira-kira sama mama kalian? Memang saya setelah tamat sekolah, saya memang suka menjadi seorang relawan seperti itu. Jadi saya tuh suka sekali dengan dunia anak-anak. Saya bisa mengajar, saya bisa mendidik, nah, dan saya juga bisa memberikan motivasi kepada anak-anak yang mana kita tahu sendiri kan bahwa anak itu adalah regenerasi yang paling baik. Berbekal latar belakang profesi dan pengalaman yang dimiliki, Ocha memulai gerakannya. Usaha ini dilakukan Ocha dengan mengunjungi satu persatu rumah tetangga untuk melakukan sosialisasi dan persuasi kepada para orang tua. Pendidikan non-formal yang ditawarkan Ocha tak dipungut biaya. Semua dilakukannya seorang diri tanpa rasa pamrih. Meski niat baiknya ini kadangkala tak berjalan semudah yang dibayangkan. Namun Ocha tetap berupaya meyakinkan para orang tua untuk lebih peduli pada pendidikan anak mereka. Pasti Mbak, kalau yang namanya tantangan, yang namanya kesulitan itu di awal saya mencoba untuk membuat perubahan dengan citra yang lebih baik di rumah susun ini. Penolakan yang sangat saya rasakan itu adalah dengan hadirnya premanisme yang mungkin tidak suka dengan gerakan saya. Jadi waktu itu saya ingat sekali di tahun 2017 saya itu rumah saya dilemparin batu sama mereka kayak gitu sehingga kaca rumah orang tua saya pecah. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras dari para tokoh masyarakat di rumah susun, kerja keras para pemerintah daerah sekitar, saat saya bermediasi, saat saya bilang bahwa saya ingin merubah citra rumah susun menjadi lebih baik. Karena kenapa? Karena saya tidak mau anak-anak regenerasi kami selanjutnya menjadi bullying yang paling hebat karena image negatif tadi. Tak mudah untuk memulai usaha kerelawanan seorang diri. Minimnya fasilitas yang ada di kawasan rusun mengharuskan Ocha untuk memutar otak dan mencari berbagai solusi. Seringkali Ocha memanfaatkan ruang terbuka untuk mengajak anak-anak belajar atau sekedar membaca dan bercerita.
Dalam proses pembelajaran, Ocha tidak melulu sekedar memaparkan materi untuk dihafal. Ocha lebih sering mengajak mereka sekedar bercerita atau mendongeng, sehingga anak-anak tertarik untuk mendengar dan membaca. Mami Ocha ngajarnya bagus. Terus itu Mami Ocha misalnya kalau tidak ngerti, kami nanya, Mi ini cak mana pelajarannya, terus dijelas ke Mami Ocha tanpa capek. Karena Mami Ocha tuh bukan kayak belajar baik, kayak ada permainan juga di sela-sela pelajaran itu ada permainan. Alhamdulillah dengan apa yang saya miliki dan Tuhan titipkan kepada saya, pengabdian saya di Rumah Susun ini bisa diterima, Mbak, di masyarakat. Yang awalnya mungkin saya mengajar di pinggir-pinggir jalan seperti itu, di sebuah halte di pinggir jalan, tetapi masyarakat antusias untuk memberi saya ruang. Mereka yakin bahwa dengan adanya perubahan, kita bisa mengiring suatu inovasi yang lebih baik. Gerakan yang diinisiasi Ocha ini pun mulai mendapat dukungan dari masyarakat rusun sekitar tempat tinggalnya. Berbagai penolakan yang sempat dihadapi Ocha perlahan berubah menjadi penerimaan. Para orang tua kini dengan senang hati memberikan kepercayaan kepada Ocha untuk menitipkan anaknya dalam mengenyam pendidikan. Beberapa warga bahkan tak keberatan untuk memberikan bantuan fasilitas berupa ruangan yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Awalnya kami baru memiliki satu teras yang tadinya tidak punya, Mbak, tidak punya sekali tempat. Akhirnya dipinjemin satu teras rumah warga untuk belajar. Jadi di teras itu alhamdulillah berkembang di tahun 2017 kami dipinjamkan satu rumah dengan 2 lokal. Jadi 2 lokal yang bisa kita pakai untuk belajar. Mayoritas warga rusun yang berpenghasilan rendah menjadikan kondisi ekonomi warga rusun tergolong pas-pasan. Oleh karenanya, Ocha tidak ingin menambah beban para orang tua dengan meminta imbalan berupa rupiah demi kegiatan yang dilakukannya. Ocha lebih memilih cara yang berbeda. Dalam setiap kegiatan pembelajaran yang diadakannya, Ocha hanya meminta anak-anak untuk membawa beberapa sampah daur ulang yang akan dikelola. Ide ini dipilihnya sebagai bentuk gerakan dalam mengurangi sampah di kawasan rusun dengan membangun kesadaran masing-masing. Usaha yang dilakukan Ocha ini tidak semata-mata bermanfaat untuk mengasah kemampuan kreativitas anak, tapi juga memberikan peluang pekerjaan bagi warga rusun untuk memanfaatkan sampah yang terkumpul sebagai barang yang bermanfaat. Dalam proses pengelolaan sampah, Ocha juga ikut memberdayakan warga rusun yang belum memiliki kesempatan untuk bekerja. Ya, kita sudah lama kenal kan, waktu saya bapak saya itu kan, ya untuk orang tua itu Ocha itu di situ kenalnya. Dia kan masih kecil waktu itu kan, masih kecil kan. Jadi dia kumpul sampah anak-anak ini kan, dia taruh di sini kan, kita yang ngambil ya kan. Nah, tak dikumpulin tuh tiap minggu tuh. Itu kadang tuh botol kan, kaleng kan tuh, kadang kertas ya, itu. Ya, tentu lah pokoknya kalau aku ini seminggu tuh kan 2 kali, kan 3 kali jual kan. Ya susah dan beda kan ya. Kadang-kadang kalau seminggu tuh ya 3 kali paling 20 kilo paling. Iya, kadang udah sampai. Tergantung pendapatan kan. Perjalanan panjang untuk menciptakan perubahan telah dilakukan Ocha Tresia. Sektor pendidikan yang awalnya terabaikan,
kini telah mendapat perhatian. Dengan dukungan dan bantuan warga, Ocha berhasil mendirikan PAUD bagi anak-anak rusun. Dari segi pendidikannya, alhamdulillah Mbak, banyak sekali anak yang terbantu untuk bisa melanjutkan sekolah mereka bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang layak daripada orang tuanya. Dan juga banyak sekali anak-anak yang di bawah usia umur, maksudnya di anak golden age, itu mendapatkan pendidikan dengan adanya sekolah PAUD gratis. Kepedulian Ocha pada pendidikan juga telah menyasar pada kalangan orang tua. Pendidikan literasi kini tak hanya diberikan pada anak-anak usia dini, namun para orang tua juga memperoleh pembelajaran literasi melalui Ocha, khususnya di bidang keagamaan dengan kegiatan pengajian. Pengajian rutin ini diikuti secara antusias oleh ibu-ibu. Dari yang awalnya hanya diikuti beberapa orang, saat ini terus bertambah. Kami diberi rezeki yang luar biasa sama Allah melalui orang-orang kepercayaannya untuk ditambah lokal lagi. Jadi kami diberi kesempatan untuk disediakan rumah lagi. Rumah kedua yang kami pakai untuk ibu-ibu mengaji. Dan juga kami meningkatkan tingkat literasi ijaiyah, literasi Qur'annya kepada masyarakat sekitar yang tadinya tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa membaca Iqra. Sekarang kita mulai meningkatkan literasi Qur'annya. Selain mendorong perubahan pendidikan literasi, baik bagi anak dan orang tua, Ocha terus melakukan berbagai upaya perbaikan yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukannya dengan mendirikan berbagai fasilitas pendukung lain yang bisa dimanfaatkan oleh warga rusun. Salah satunya rumah sehat yang berfungsi memberikan layanan kesehatan dan pemeriksaan bagi anak-anak rusun. Di samping pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi pilar utama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Berkat tekad dan semangatnya, Ocha berhasil dinobatkan sebagai salah seorang perempuan inspiratif atas inovasinya dalam menciptakan program kampung literasi di kalangan warga rusun 26 Ilir, Kota Palembang. Dengan adanya kampung literasi ini, kampung inspiratif, kampung kreatif yang didirikan oleh Ibu Ocha ini, kami sangat terbantu sekali, terutama masalah pendidikan, pembelajaran anak-anak yang belajar maupun anak-anak yang putus sekolah. Dikatakan seperti Ibu kita Kartini, itu termasuk Ibu Kartini mungkin kecil itu, yang dia dengan sukarela mengajak teman-temannya untuk membantu memberikan pelajaran kepada anak-anak sekolah SD maupun SMP yang sekolah maupun yang putus sekolah di seputaran rusun. Itu merupakan amal ibadah. Langkah Ocha tak akan terhenti sampai di sini. Demi meningkatkan kualitas hidup warga rusun dan menciptakan citra yang baik bagi warga rusun di masa depan. Rumah susun lebih dari sekedar tempat tinggal. Kawasan ini adalah bagian dari kehidupan kota yang terus berkembang. Berkat gerakan yang dilakukan Ocha, berbagai sudut rumah susun yang sebelumnya terkesan sempit dan kumuh kini berhasil disulap menjadi ruang yang edukatif dan ramah bagi anak. Gerakan yang dilakukan Ocha telah membuka mata kita untuk melihat lebih jauh dan tak sekedar memandang rumah susun sebagai stigma, namun juga sebagai kawasan yang berpotensi untuk berkembang ke depannya.